Untuk akun itu, kalau akunnya masih baru, maka Anda jangan terlalu barbar, ya, jangan terlalu masif. Bikin aja dulu 3 postingan gitu kan. Kalau nanti sudah akunnya lama, itu bisa sehari itu 10 sampai dengan 20 postingan. Harga. Harga jual di negara sana. Ya. Tidak. Ya. Jadi bedanya gini, kalau jualan di marketplace internasional, maka nanti harganya sudah termasuk harga ongkos kirim dan biaya-biaya yang muncul. Tetapi ketika dijualan di Facebook Marketplace, itu Anda hanya boleh ngasih harga jual produknya saja. Ongkos kirimnya nanti ketika chat masuk, kita bisa TikTok. Oh bukan, kita yang menentukan tetap Ibu. Yes. Ya. Ya 15.000. Jadi gini, harga itu yang dicantumkan itu ada 2. Harga jual ibu di negara itu, artinya mau dijual berapa nih gitu kan. Dikruskan dengan semisal ini 100.000, dikruskan dengan ringgit Malaysianya berapa, atau Singapura dolarnya berapa, berarti 10 Singapura dolar gitu kan. Ketikkan 10 itu sudah harga jual. Ongkos kirimnya belum termasuk, nanti ketika cicet harganya berapa bisa ditanyakan di sana. Pembeli, ongkos kirim semua yang nanggung pembeli, bukan Anda. Ya. Pakai apa Ibu? Iya. Iya dong, dihitung juga. Enggak, ya dimasukin dalam harga aja Ibu. Ibu harga jual di sini berapa? 15. Mau dijual berapa ke sana? Enggak usah, dikeluarin dulu aja. Iya, harga semisal ongkos kirim dan sebagainya kan nanti di luar dari harga barang. Jadi semisal 15 nih, kalau ngejual ke luar negeri jangan murah-murah, minimal 100%. Ya, minimal 100%, tapi rata-rata saya 400%. Ya, kalau jual ke sana, kalau jual murah ya ke sini aja, Demak, Semarang ini aja, Bu. Kalau di sana jangan murah-murah, yang mahal sekalian. Kenapa? Karena daya belinya sudah berbeda. Terus mata uangnya juga sudah berbeda. Ya, jadi semisal 15 di sini, Ibu jual sana 30.000 gitu ya, 30.000 per piece. Nah itu di luar harga-harga yang lain. Nanti masih ada ongkos kirim yang harus ditanggung lah. Biaya ongkos kirim itu termasuk packingnya tadi gitu. J. Monggo dicoba. Sudah ada yang aktif? Muncul aktif? Boleh ngejual kemanapun boleh kok, bebas. Ya, yuk silahkan sampai dengan Anda aktif 1. Ya, sampai dengan aktif. Sudah aktif? Oke. 1 sampai dengan 10. J. Ya. Jadi kuncinya Anda di konsistensi ya. Di konsistensi. Jadi kalau Anda sudah konsisten, nanti Anda bisa melakukan berkali-kali posting di sana. Ya. Berkali-kali posting, maka nanti Anda, jadi jangan berharap sekali posting seumur hidup dan closing gitu kan. Jangan. Ya, rata-rata ibu-ibu itu saya aktif, mantap. Ya, silakan yang sampai dengan aktif. Artinya kalau postingan Anda sudah aktif, maka Anda seperti yang di layar ya, yang melihat produk Anda nanti negara yang Anda tuju tadi sudah tidak di lokal sini lagi. Ya, jadi sudah di negara yang kita tuju tadi. Gitu. Gampang kan, Bu? Ekspor itu mudah, yang susah Ibu aja. Yang lain mudah kok. Ya, ekspor itu mudah, beneran. Nanti Anda jalankan dulu, ya. Anda jalankan dulu. Kalau Anda sudah bisa jalankan itu konsisten, maka yang menjalankan ya, saya kalau ini ketemu langsung dengan saya. Yang di webinar aja, biasanya 4 hari atau 3 hari berikutnya, sudah ada yang ngabarin saya. Pak, saya dapat
lead pertama. Lead pertama itu bukan closing ya. Jadi mereka sudah mendapatkan respon pertama. Bertanya apakah ada stoknya, apakah ada itu. Paling enggak closing kita adalah dari lead itu yang masuk. Kalau enggak ada lead, enggak ada closing. Pasti di situ. Ya. Ya, berlaku. Ya, boleh. Bisa. Nggih. Ya. 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 Kenapa, Bu? Ongkirnya kemahalan. Berapa 1 kilonya, Bu, dapatnya? 1 piece? 700.000, mahal banget, Bu. Apa barangnya, Bu? Craft. Craft. Ya. Berapa kilo? Kenanya 3 kilo. 3 kilo. 3 kilo, ya kalau 3 kilo wajar sih. Iya, tapi kan untuk produk kita aja harganya 250. Iya, iya. Ya. Oke. Jadi banyak dari peminat di luar negeri itu dia mundur gara-gara ongkirnya kemahalan. Oke, fine. Jadi masalah ongkir kemahalan, saya sering juga berkirim ke luar negeri, harga barangnya dan ongkos kirimnya itu mahal ongkos kirimnya. Ya, kebetulan yang Ibu tadi, customernya lagi hitung-hitungannya nggak dapet gitu ya. Tapi banyak juga mereka yang mau, Ibu. Ya, kenapa? Karena ketika mereka memakai itu atau menjual itu, ketika mereka memakai, mereka dapat harga yang unik. Kalau mereka tidak memakai harganya itu, mereka bisa dijual lagi, untungnya masih dapat gitu. Ya, jadi monggo kalau ketemu customer kayak gitu ya saya nggak bisa ngomong ya. Tapi kita bisa ngakalin. Artinya kalau barang itu, jadi pengiriman ke luar negeri itu dihitung 2 ya. 1 berdasarkan timbangan dari produk itu sama dimensi. Ya, jadi pastikan ukuran timbang kilo sama dengan dimensi itu kalau bisa sama. Kenapa? Karena let's say di kilo, kalau barang-barang itu ringan ya, tapi kayak craft itu kan kadang barangnya ringan tapi rowo, bentuknya gede gitu. Itu jatuhnya gede jadinya. Ya, jadi penghitungannya pengiriman ke luar negeri itu adalah ditimbang berapa kilo, lalu diukur dimensinya panjang kali lebar kali tinggi dibagi 5.000 itu ketemu kilo. Ya. Kelebihannya ya, kalau lokal itu pengirimannya adalah di bawah 0,3 dia masih ikut harga situ. Tapi kalau luar negeri 0,1 pun ikut pembulatan ke atas. Itu. Ya. Jadi kalau case-nya seperti itu ya kebetulan kok dapat seperti itu. Coba lagi Mbak, nggak apa-apa. Sudah. Untuk itu Pak, sebenarnya saya juga masih bimbang antara membuat akun, beberapa akun, atau satu akun itu kita gojlok semaksimal mungkin sampai dapat apa sih namanya, dapat pelanggan banyak, atau lebih efisien beberapa akun, tapi ya kayak gitu lebih efisiennya banyak akun. Banyak akun. Ya, saya di satu handphone saya tuh diisi 100 akun Facebook. Ya, bikin akun yang banyak. Kenapa? Karena kalau kita punya akun banyak itu kayak serangannya masif, Bu. Ya, jadi kadang orang kan juga suka belanja di A, di B, di C gitu kan. Nah, kalau kita punya tim itu lebih enak lagi. Mereka yang mengerjakan. Atau kalau kita sudah nggak punya waktu tapi kita punya modal, itu paling enak pakai FB Ads. Ya, kita berbayar tapi dapatnya yang ngerjakan mereka bukan kita. Ya, jadi kalau saran saya kita pakai banyak akun. Kita pakai banyak akun akan lebih akurat untuk nyerangnya gitu. Ya. Oke. Cek. Assalamualaikum Pak. Mau tanya lagi. Penjualan Bapak selama ini kan di mayoritas itu di marketplace, di sosial, ya Pak. Cek. Ya. Untuk penjualan Bapak di luar negeri itu kan tadi katanya ribuan sampai jutaan. Ya. Itu mayoritas dijual di sosial media atau di marketplace, Pak? Oke. Pertanyaan itu. Ya. Ya. Sebenarnya masih banyak, Pak.
Tapi satu-satu dulu. Siap, oke. Jadi kalau saya jualannya di mana-mana sih Mas. Tapi kalau yang harga yang mahal tadi saya jualannya di marketplace internasional. Ya, marketplace internasional itu kalau barang craft itu di Etsy atau di eBay. Nah, jangan bisa lihat cek harga di sana, harganya berapa. Kalau yang negara-negara tetangga dekat dengan kita di Facebook Marketplace bisa atau di grup Facebook. Ya, saya yang jualan bunga puring tadi itu lewat grup tanaman, Mas. Lewat grup tanaman yang ada di Facebook. Untuk mayoritas orderannya dari mana, Pak? Rata sih, Mas. Terus gini, kalau di Etsy atau di eBay, Ya. itu kan kita mempunyai pihak ketiga, Ya. yaitu marketplace yang untuk mengamankan keuangan kita. Ya. Dia selaku pihak ketiga yang benar-benar mengamankan akun kita. Ya. Nah, tadi dari pertanyaan Masnya tadi, bagaimana kita meyakinkan konsumen kalau kita itu bukan seorang penipu, Oke. ataupun bagaimana cara kita mengantisipasi seorang penipu. Jadi untuk di tahun-tahun akhir ini penipu di sosial media itu memang sangat banyak. Oke. Jadi bagaimana cara kita meyakinkan konsumen bahwasanya kita bukan penipu, dan bagaimana cara kita membedakan konsumen dan penipu, seperti itu. Di mana ini? Di Facebook Marketplace maksudnya? Kalau masalah penipu itu banyak sekali di sosial media sih, Pak. Oke. Nah, kalau kita mau bertransaksi, ya kita belum bahas transaksi ya. Kalau transaksi itu, kalau teman-teman bule, ya, itu mereka sukanya di PayPal. Mereka pakai PayPal. Kenapa? Karena PayPal itu kayak Rekber. Jadi ketika transaksi nggak sesuai, transaksinya bisa didispute, bisa diklaim, ya. Tinggal kita kuat-kuatan. Kita nggak kuat-kuatan. Jadi kalau mereka nggak mau transaksi langsung, ya, PayPal itu secure, kayak rekening pihak ketiga. Kalau di marketplace internasional, kayak di Etsy, ya, dananya pasti akan ditampung dulu di marketplace itu, ya. Jadi transaksinya pasti aman. Kita tinggal tarik gitu kan. Di eBay juga seperti itu. Kita bisa pakai Payoneer sekarang atau PayPal gitu kan. Nah, kalau untuk mengetahui bagaimana dia penipu dan tidak, itu feeling jualan kita sih sebenarnya, Mas. Tapi kalau mereka memang mau bertransaksi, ya, mau bertransaksi, asal ketika transaksi itu dilakukan di depan, untuk harga barang dan ongkos kirim sudah dibayar lunas di awal, sudah selesai, itu pasti real buyer gitu. Siap, terima kasih Pak. Siap. Untuk pihak ketiga itu menggunakan PayPal berarti Pak ya? PayPal. Sekarang yang saya mau tanyakan yaitu tadi mengenai B2B dan B2C. Ya. Pertama, bagaimana cara penawaran produk untuk B2B Pak? Oke. B2B. B2B itu kita berkirim melalui email perdana. Ya. Cara kita mendapatkan sebuah email perusahaan itu bagaimana Pak? Tadi sudah saya jelaskan. Sudah saya jelaskan ada scrap data yang bisa kita lakukan, ya, di GoForward, di Trade Map dan sebagainya. Atau kita mau scrap pakai Google Scraper tadi saya bilang, Google My Business tadi ya. Itu bisa dilakukan. Nah, itu kalau yang di kelas 4 hari detail, Mas. Oke. Kita kasih toolnya. Ya. Kalau sekarang gambarannya aja seperti itu. Siap. Ya. Kalau untuk B2C kemungkinan bisa di marketplace atau di sosial media. Iya, ya. betul. Saya sangat paham sekali mengenai penyebaran Bapak yang dimana kalau kita menjelaskan sebuah keilmuan jualan online, Teknis. memang lama, Ya. saya paham. Karena saya sendiri alhamdulillah sudah jualan online sudah selama 3 tahun. Siap. Dan per hari ya ribuan juga sih. Ya. Untuk lokalan kayak gitu sih. Nah, sekarang yang saya pertanyakan, apakah Bapak membuka sebuah webinar atau pelatihan khusus yang prabayar yang dimana membuka trik semua yang Bapak lakukan selama ini? Siap. Oke, jadi kalau kita bilang UKM Academy tadi ya, UKM Academy itu adalah kalau kayak gini namanya one day seminar gitu ya, one day seminar. Nah, kalau dengan teman-teman UKM ya, teman-teman besok seperti yang ada di Python. Saya tanggal 3 sampai dengan tanggal 7 itu akan ada pelatihan untuk UKM Python Probolinggo Jawa Timur yang disponsori oleh Python Energy. Nah, itu kelasnya 5 hari, Mas. Kelasnya 5 hari akan dibahas tuntas. Jadi kita punya 8 mentor. Saya sama Pak Iko, founder dan co-foundernya, kita akan bawa 6 orang mentor yang khusus. Ya, 6 orang mentor khusus ini ada 1 orang yang khusus Etsy, ada khusus eBay, ada khusus WhatsApp, ada khusus Facebook Marketplace ini, bahkan sampai dengan ke robot penjualan. Itu ada.
Nah, kelasnya tapi ya itu tadi 5 hari. Ya makanya saya berharap di sini semoga nanti dari teman-teman Semarang ada CSR perusahaan atau BUMN yang akan bisa support untuk mewadahi acara itu. Gitu. Untuk mentornya itu dia sekedar coach atau dia juga sudah berpengalaman di bidangnya, Pak? Praktisi semua, Mas. Yang kita jadikan mentor itu adalah mereka peserta pelatihan kita dan sudah menjalankan. Jadi yang kita ajarkan apa yang kita lakukan daily. Gitu. Untuk berapa yang harus kita investasikan jika mengikuti seminar tersebut, Pak? Nah, itu nanti japri aja, Mas. Itu sudah ke personal nanti ya, kita ngomong bisnis. Ya. Jadi itu nanti japri aja sama saya atau sama yang lain, ya. Untuk rekomendasi kurir global yang paling murah dan paling cepat apa, Pak? Oke, kurir itu ada banyak ya. Jadi kalau yang melakukan pengiriman ke luar negeri itu nanti ada FedEx, DHL, TNT, kayak gitu-gitulah brandnya ya. Tapi nanti kalau yang untuk yang UKM itu ada pilihannya juga. Monggo terserah yang paling dekat dengan Anda. Banyak sekali kurir sekarang, ya. Kalau saya ngomong, saya yang saya siapkan itu ada namanya UKM Express pastinya. Tapi tidak melulu itu gitu. Jadi artinya cari yang termudah, termurah, terdekat dengan Anda. Gitu. Kalau mau tahu harga pengiriman berapa dan sebagainya nanti boleh jawab saya, nanti saya akan kirimkan. Harga untuk per masing kilogram ke seluruh dunia. Gitu. Ya, Mbak, silakan. Bisa nggak? Oh, bisa ya? Bisa. Halo Pak, Ya. saya Sasa. Siap, Mbak Sasa. Dari Semarang, mungkin saya paling muda di sini ya. Oke, Mbak Sasa, siap. Pak Doni, terima kasih banyak untuk paparannya. Ya. Saya ingin tanya Pak, tadi Pak Doni kan pernah main e-commerce ya? Menjajakan produknya Pak Doni Ya. di e-commerce. Ya. Nah itu Pak Doni pakai akun personal atau Pak Doni bikin PT dulu atau CV dulu? Personal. Personal. Jadi kalau misalnya mau jualan di Amazon, Amazon terus Walmart, kalau Walmart di Amerika ya, sama eBay, Etsy itu nggak perlu bikin PT atau CV atau badan hukum dulu ya? Nggak perlu. Tapi itu menguntungkan ya Pak ya? Menguntungkan. Wow. Menguntungkan sekali. Okay. Banyak karena itu tadi harga jual yang kita jual ke sana itu bisa berkali lipat dari ketika kita menjual di sini. Dan nggak perlu dokumen apapun karena nanti satu, ketika Anda berjualan di sana nggak pernah ditanyakan dia personal atau bisnis, Anda personal pun juga sudah bisa. Terus kedua, ketika nanti barang yang dikirimkan ke sana, semua dokumennya Anda akan dibereskan oleh PJT-nya tadi. Jadi kalau nanti Anda skalanya adalah personal eksportir, maka semua dokumentasi dibereskan sama PJT. Tapi nanti kalau sudah bergerak ke corporate, dari satu kontainer semua harus lengkap. PJT gitu. itu apa Pak? Perusahaan jasa titipan. Oh, oke. Itu. Kurir. Iya, kalau Pak Doni sendiri Ya. Di e-commerce-nya itu personal. Akunnya Pak Doni Anur atau personal. Misalnya Kuping Gajah Semarang gitu, enggak personal namanya Pak Doni Anur. Ada banyak. Semakin apa? Ada banyak, Mbak. Bukan hanya tokonya bukan satu. Tokonya banyak. Ada yang namanya Doni Anur juga ada yang namanya Kuping Gajah juga ada. Oh, gitu. Jadi kita mainnya nggak pernah main single account, mainnya masif. Oh, gitu ya. Ya. Okay. Jadi akunnya bikin yang banyak, bukan hanya satu. Kalau satu ya akan lama gitu kan. Iya. Gitu. Berarti di akunnya Pak Doni Anur itu jual kayak makanan mungkin bisa gitu ya? Bisa. Terus nanti akun yang kedua yang Anturium itu juga bisa gitu. Iya, betul. Oke. Itu pakai PayPal semua? Pakai PayPal, pakai Payoneer. Apa satunya Pak? Payoneer. Ya. Itu metode pembayaran juga? Metode pembayaran. Internasional ya? Internasional. Oh, Pioneer itu tulisannya? Ya, PAYONER, Payoneer. Bukan pionir ya, bukan pionir merek elektronik kita, tapi Payoneer. PYO. Ya, PAY. PAY. Ya, PAY. Oh, oke. Gitu. Oke. Terima kasih banyak ya Pak ya. Oke, saya lanjutkan dulu, Ye.